Kali ini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikumpulkan contoh pengaruh besar negara terhadap bentuk negara, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk Republik Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jinbodin negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Hugo de Groot, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka oleh perlindungan hukum. Bluntschli mengartikan negara sebagai diri yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Lanjut, konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Anggia Aulia Fadilah dengan NIM 22171020160 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara karena dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman, yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut. Peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif dan spesial bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Misalnya nih, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling tolong-menolong, gotong royong, dan saling menghormati antara umat agama manapun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Abdi Pratama dengan NIM 2221101011199. Saya dari kelompok 8 Pancasila, kelas pendidikan Pancasila 47. Di sini saya akan membahas poin D, rangkuman dari bab 3 mengenai menggali sumber Pancasila secara yuridis, politis, sosiologis, dan historis. Yang pertama saya bahas yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, yang dimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif di negara Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara seperti yang ada di dalam ketentuan peraturan dalam pasal 1 ayat 1 dan di dalam pasal 36A JO pasal ayat 2 UUD 1945 terkandung bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem konstitusional yang konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara dalam negara Indonesia. Selanjutnya, secara sosiologi, Pancasila sebagai dasar negara merupakan induk dan segala sistematika yang ada dalam masyarakat, yang dimana mempunyai nilai-nilai yang baik dan relevan sehingga wajib mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo telah mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno telah mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Filosofiske Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Setelah itu, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdila Ifrili Maharani dengan NIM 2221101011176. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan membacakan materi bab 3 pada poin E yang berbunyi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila pada dasar negara. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara tahun 1945. Seluruh pemangku kepentingan nasional akan lebih mudah membangun negara berdasarkan prinsip ketatanegaraan jika Pancasila diterima sebagai dasar negara sebagai milik bersama. Kebijakan publik dan politik hukum harus menjaga integrasi atau integritas ideologis dan teritorial bangsa, membangun demokrasi dan nomokrasi. Prinsip toleransi beragama yang beradab harus menjadi landasan bagi politik hukum dan kebijakan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi landasan bagi semua sumber hukum negara lainnya. Di sisi lain,
Dalam penjabaran pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila adalah dasar ideologi dan filosofis negara yang memastikan bahwa setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang substantif tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia harus mengimplementasikan rumusan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling bergantung dan berhubungan. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional dan human resource. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas serta tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya yaitu 19 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Pangastuti dengan NIM 221710201064. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada dua. Yang pertama yaitu agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.